Muhammadiyah itu adalah hakikat, yaitu gerakan Islam dakwah yang berarti amar ma'ruf nahi munkar. Yang dimaksud dakwah amar ma'ruf nahi munkar adalah mendekati kebaikan dan menjauhi larangannya. Jadi di sini maksudnya kita melakukan kewajiban kita, mendekatkan diri dengan melakukan yang diperintahkan, ya, serta kita juga harus menjauhi larangan-larangan yang dilarang. Lalu gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar itu diimplementasikan dalam prinsip gerakannya, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Cita-citanya adalah bekerja untuk menciptakan masyarakat utama yang adil dan makmur serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Jadi maksudnya di sini adalah Muhammadiyah ini sebenarnya adalah gerakan atau organisasi, bukan suatu keyakinan. Dia tetaplah Islam. Jadi di Muhammadiyah ini semuanya itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang lain. Jadi tidak ada lagi sabda yang lainnya, hanya pada Al-Quran dan Sunnah saja. Tujuannya adalah supaya masyarakat ini hidupnya makmur dan tentunya harus diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibenarkan untuk mencari cara dengan yang tidak diridhoi. Yaitu selain itu untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Manusia itu diciptakan, diturunkan di bumi, tujuannya adalah sebagai khalifah atau pemimpin. Tapi sekalipun manusia itu adalah khalifah atau pemimpin, bagaimanapun manusia itu adalah seorang hamba atau makhluk ciptaan Allah. Jadi sekalipun seorang pemimpin, kita juga harus tunduk kepada pencipta kita. Kemudian fungsi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Jadi di sini fungsi kita sebagai manusia itu adalah satu gerakan Islam, yang artinya kita sebagai manusia itu bergerak sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam, bagaimana nilai-nilai Islam itu sendiri. Kemudian kedua, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, seperti yang saya bilang tadi, amar ma'ruf nahi munkar, atau yang artinya menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Di sini di dalam Muhammadiyah artinya kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan tidak boleh melakukan keburukan. Contoh seperti hal-hal yang dibenci seperti syirik atau menyalahi syariat. Kemudian yang ketiga adalah berakidah Islam. Sebagai seorang muslim tentunya kita harus memiliki akidah. Lalu yang keempat itu sumbernya ialah Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang saya sebutkan tadi, sumber kita sebagai orang Islam itu pedomannya itu hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada embel-embel yang lainnya lagi. Kemudian terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, yaitu sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga seterusnya sampai Nabi kita yang terakhir, yaitu Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada Nabi yang lainnya lagi. Beliau adalah penutup Nabi terakhir. Jadi ketika ada yang mengaku-ngaku sebagai Nabi, sudah dipastikan itu bukan bagian dari Islam. Kemudian sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sebanyak masa, dan menjamin kesejahteraan hidup secara material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Kenapa material di sini disebut dalam pertama? Karena sebagai orang Islam kita wajib kaya. Kenapa? Dengan kaya kita bisa membantu sesama. Kita bisa berhaji, kita bisa bersedekah, kita bisa berjihad, mengamalkan harta kita untuk kepentingan umat muslim. Nah, guna spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Jadi ketika kita ingin mengejar akhirat, maka kita menggunakan fasilitas yang ada di dunia ini seperti material, duniawi. Jadi apa yang diberikan di dunia ini semuanya fana, tapi itu juga adalah fasilitas. Jadi sebaik-baik apapun yang kita miliki saat ini, kita harus bisa memanfaatkannya. Sebagai uang itu, pasti kita pernah dengar istilah uang itu tidak pernah dibawa mati, tapi uang itu bisa mendatangkan manfaat. Dengan uang kita bisa bersedekah, menjadikan pahala. Kemudian dengan uang kita bisa membantu saudara kita. Jadi sebenarnya material duniawi yang fana ini bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan sebagai privilege untuk mencapai tujuan akhirat. Kemudian di sini ya,
dari yang saya simpulkan, Islam itu adalah agama Allah, bukan berasal dari ciptaan manusia. Sudah jelas. Kemudian Islam adalah nama agama yang sudah diturunkan sejak Nabi Adam. Ya, dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan seterusnya sampai Nabi kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang selalu Islam. Kemudian Islam itu berlaku sekarang adalah Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, agama sebelum Islam setelah masanya. Islam adalah hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, bukan hanya di masa lalu tapi sampai hari kiamat. Dengan Islam kita akan sejahtera. Kemudian kelompok persoalan mengenai paham agama yang menurut Muhammadiyah. Jadi bagaimanapun Muhammadiyah kan adalah organisasi, tapi kita juga memiliki pemahaman sendiri. Di dalam Muhammadiyah itu, Islam itu diamalkan berdasarkan pertama yang saya sebutkan tadi, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Sunnah yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran aturan yang diberikan kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Kemudian Muhammadiyah itu bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi seperti akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari segala kemusyrikan bid'ah dan kufarat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut umat Islam. Jadi, terkadang ada beberapa budaya-budaya yang mungkin niatnya adalah dilestarikan, tapi ketika itu menyalahi aturan syariat dan Al-Quran, sebaiknya ditinggalkan. Bukan berarti kita itu anti terhadap budaya, tapi ketika itu bertentangan dengan nilai-nilai syariat, sebaiknya tidak usah dilakukan. Kemudian Muhammadiyah itu bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak dengan berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, berarti tidak bersendi pada nilai-nilai ciptaan manusia. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan perubahan dari manusia manapun. Jadi tidak akan ada tambah-tambahan seperti sholat itu ternyata ada tambahan gerakannya atau mungkin ada tambahan bacaannya, karena apa yang sudah disampaikan itulah sudah finalnya. Kemudian Muhammadiyah itu bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah Allah SWT. Di sini maksudnya mungkin sebagai kader Muhammadiyah kita pernah mendengar jangan menumpang hidup di Muhammadiyah tapi hidupilah Muhammadiyah. Jadi apapun yang kita miliki mengatasnamakan Muhammadiyah, semuanya itu adalah milik persyarikatan, bukan punya perorangan. Selanjutnya Muhammadiyah itu mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang merupakan sumber-sumber kekayaan Pancasila dan UU 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan satu negara yang adil dan makmur diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Muhammadiyah mengakui eksistensi negara yaitu Darul Ahdi wa Asyahdah, yaitu negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama oleh para pendiri bangsa, dan negara kesaksian pembuktian untuk mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah. Jadi meskipun Muhammadiyah ini bergerak sendiri, mempunyai sistem tersendiri, bagaimanapun Muhammadiyah ini ada di Indonesia, tetap kita juga harus mengikuti aturan-aturan dalam bernegara sebagai warga negara. Jadi kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri, keputusan sendiri gitu. Jadi mungkin ini mengikuti istilahnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kita tidak bisa sewenang-wenang atau memutuskan. Bagaimanapun kita harus taat sebagai warga negara di negara ini. Kemudian Muhammadiyah bersama yang lainnya berusaha agar Republik Indonesia ini menjadi negara yang adil dan makmur. Contohnya, kita andil dalam pembangunan seperti pendidikan sekolah, setelah itu seperti badan amal zakat, atau mungkin baru-baru ini kita juga udah tahu Muhammadiyah itu banyak ya fasilitas seperti kampus, panti asuhan, kemudian seperti rumah sakit, dan itu merupakan salah satu bentuk kontribusi Muhammadiyah terhadap pembangunan dalam negeri ini. Jadi itu dia prinsipnya tadi sebelumnya saya bilang, jangan menumpang hidup di Muhammadiyah tapi hidupilah Muhammadiyah, dan Muhammadiyah juga ikut memberikan sumbangsi terhadap pembangunan negeri. Itu adalah penjabaran dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Al-Quran pada surat Sabah tentang penduduk negeri Sabah yang taat. Mungkin untuk matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, saya
saya jelaskan sampai di situ. Kalau ada kurang dalam bertutur kata atau mungkin yang saya sampaikan mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.